Nah. Peda itunya. Oh, bisa. Yuk. Mulai. Sini. Belum. Mana sih Direkam juga. Direkam pakai HP ku juga. Oh, siapa tahu udah deh orang. HP yang banyak memori ya. Itu. Buka ini. Apa? HP ku nih santai. Woi, udah direkam. Batu, udah direkam. Jadi suara. Azai. Presentator. Astagfirullahaladzim. Makan Udah yuk guys, ini udah direkam oh. Nih ku jaga-jaga rekam pakai HP Cindy. Oke, kelompok 1 mulai. 1, 2. Presentasi dulu. Presentasi moderator dulu. 3. Sini cepet sini. Sabar. Kalau kita pilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sindiani selaku moderator pada kelompok 1 yang akan bertugas dalam kegiatan presentasi kali ini. Adapun tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah hakikat filsafat ilmu. Presentasi ini akan disampaikan oleh kelompok 1 yang bernama Nafla, Gea, Nafla, Salsabila, dan Keri Monika. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita persilahkan kepada teman-teman pemateri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nafla dengan NIM 250141006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat filsafat ilmu. Hakikat filsafat ilmu ini adalah pemikiran mendalam tentang ilmu pengetahuan melalui apa itu ilmu, bagaimana cara mendapatkannya, dan sampai untuk apa ilmu itu digunakan. Filsafat ilmu ini membantu kita untuk memahami dasar, cara kerja, serta mengetahui tujuan dari ilmu pengetahuan secara bijak dan kritis. Filsafat ilmu ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini adalah apa yang kita kaji, membahas mengenai hakikat atau objek ilmu. Contohnya ilmu biologi. Ilmu biologi ini membahas tentang makhluk hidup. Terus ilmu fisika. Ilmu fisika ini membahas tentang energi. Terus yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah bagaimana cara mendapatkannya, yang membahas tentang nilai, manfaat atau tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya, bagaimana cara kita mengetahui kalau sesuatu itu adalah benar, yaitu dengan cara melalui observasi, eksperimen, penelitian, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah tujuan dari ilmu tersebut. Untuk contohnya itu adalah tujuan dari ilmu itu untuk apa? Yaitu dengan tujuan dari ilmu tersebut adalah untuk membantu masyarakat, membantu kehidupan masyarakat, dan menumbuhkan rasa yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Salsabila. Kepada Salsabila kami persilahkan.
Kepada Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nafla. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dan cabang filsafat. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 25014120. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Menurut Jujun Surya Sumantri, filsafat adalah usaha berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendasar untuk memahami hakikat segala sesuatu. Yang pertama itu ada radikal. Radikal artinya berpikir sampai akar persoalan. Yang kedua ada menyeluruh. Menyeluruh artinya melihat segala sesuatu dari berbagai sudut. Dan yang terakhir ada mendasar. Mendasar artinya mempertanyakan dasar keberadaan dan kebenaran segala sesuatu. Filsafat itu adalah inti dari ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan cabang filsafat secara umum. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi membahas apa yang akan dikaji, yaitu hakikat realitas, keberadaan, dan wujud. Yang kedua itu ada epistemologi. Epistemologi itu membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dan yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi membahas untuk apa pengetahuan digunakan, termasuk nilai dan etika penggunaannya. Selain itu, dalam sejarah pemikiran juga dikenal cabang lain seperti logika, etika, dan estetika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ferry Monica. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Jadi filsafat itu adalah akar yang menumbuhkan ilmu karena dia memberikan susunan untuk berpikir kritis juga dan berakal sehat. Kemudian ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis menggunakan metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya. Kemudian pengetahuan itu adalah hasil dari proses berpikir dan pengalaman manusia. Dari kesimpulan ketiga bahwa filsafat melahirkan cara berpikir ilmiah yang menghasilkan ilmu serta memperluas pengalaman manusia. Hubungan ketiganya ini memiliki ketingkatan, yaitu yang pertama filsafat, yaitu menanyakan dasar dan hakikat ilmu. Kemudian ilmu yaitu menjawab pertanyaan dengan empiris dan dengan metode tertentu. Kemudian pengetahuan ini hasil dari produk dari proses ilmiah. Kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya saya akan menjelaskan etika moral ilmuwan. Etika moral ilmuwan secara filsafat ini prinsip dan nilai yang mengatur perilaku seorang ilmuwan yang agar bertindak kejujuran, tanggung jawab, terus dalam menjalankan tugas ilmiah. Terus juga ilmuwan itu harus berpegang pada norma moral yang tidak hanya menuntut kebenaran, tetapi juga tanggung jawab dalam proses ilmu yang dihasilkan seorang filsafat. Terus juga ilmu yang dikembangkan digunakan dengan baik dan tidak merusak manusia dan lingkungannya. Baik, segitu saja. Saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan materi tentang hakikat filsafat ilmu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, dipersilahkan. Tuh, pencet apa? Emot angkat tangan ya? Reaksi angkat tangan ya. Di mana di sini ya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya dah. Indari. Ya, dipersilahkan Untuk kepada Indari dipersilahkan.
terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dari Aldafa dengan NIM 2501411107. Izin bertanya, Kak. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Salsabila mengenai pengertian filsafat menurut Jujun Surya Sumantri. Salah satunya yang pertama itu radikal, artinya berpikir sampai ke akar persoalan. Maksudnya berpikir sampai ke akar persoalan itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Untuk kelompok 1, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu. Oke, baik. Untuk yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Izin bertanya, Kak. Oke, silahkan. Untuk Afnan dan Nasya ya. Afnan dulu atau Nasya dulu? Bebas. Afnan dulu aja ya. Untuk Kak Afnan, Reani dipersilahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afnan Rani dengan NIM 250141174. Izin bertanya, Kak. Apa itu logika, estetika, dan etika? Apakah ketiganya saling berkaitan? Jika ketiganya saling berkaitan, mengapa demikian? Dan apa contoh dari ketiga cabang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Nasya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nasya dengan NIM 250141158. Mengapa filsafat itu disebut sebagai akar dari ilmu pengetahuan? Nah, menurut teman-teman dari kelompok 1, bagaimana filsafat itu bisa dikategorikan membantu dalam mengembangkan pola berpikir kritis dan cara ilmiah dalam memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk kelompok 1, udah ada jawabannya belum? Baik, izin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Endari. Endari kan bertanya maksud dari radikal apa? Maksud dari radikal kan artinya berpikir sampai akar persoalan. Maksudnya di situ kita harus menganalisis permasalahan yang kita alami dari awal hingga akhir dengan cara berpikir kritis agar kita dapat menemukan akar dari persoalan tersebut. Untuk Kak Endari, apakah sudah? Sudah, Kak. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Kak Endari. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Afnan. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Afnan, apakah sudah ada? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Afnan. Baik, mengenai logika, estetika, dan etika. Logika itu adalah ilmu tentang cara berpikir yang benar dan masuk akal. Sedangkan estetika itu adalah ilmu tentang keindahan, baik dalam segi keindahan alam, seni budaya, dan lain-lain sebagainya. Terus etika ini adalah ilmu tentang baik dan benarnya dan cara manusia untuk berperilaku. Hubungan antara ketiganya, ya, di antara ketiganya memiliki hubungan untuk manusia, yang mana manusia berpikir yang benar menggunakan logika serta merasakan keindahan atau rasa kepekaan terhadap itu adalah estetika, serta berperilaku baik
baik itu adalah etika. Mengapa demikian? Karena ketiganya adalah cabang filsafat. Karena ketiganya adalah cabang filsafat yang mana logika adalah akal, cara manusia untuk berakal, berpikir secara benar. Terus estetika adalah rasa dan kepekaan terhadap suatu keindahan. Terus untuk etika adalah cara manusia untuk berperilaku, baik dari baik dan buruknya. Sekian, apakah sudah jelas untuk Kakak Afnan? Atau mungkin ada yang ingin menyanggah? Baik, saya rasa cukup, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Kanasya. Jadi filsafat itu dianggap akar ilmu pengetahuan karena ia menyediakan dasar konseptual, juga kerangka metodologi dan landasan nilai. Kemudian kenapa filsafat itu cara filsafat membantu pengalaman dengan menyediakan latihan untuk berpikir sistematis, seperti kita mengajukan pertanyaan dasar, kemudian menguji asumsi, kemudian kita membongkar argumentasi yang tidak konsisten. Nah, itu apakah Kak Nasya sudah jelas? Sudah, terima kasih penjelasannya Kak Keri. Oke, baik. Terima kasih Kak Nasya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Lanjut kelompok 2. Ini mau lanjut kelompok 2 langsung ya? Untuk kelompok 2 apa sudah siap? Sudah. Pegang. Jangan kelihatan ini. Kelompok 8. Ini Guys, yang kelompok 2 udah siap belum? yang kelompok 2 udah siap. Sudah. Nah, langsung. Siapa moderator ya? Oh. Moderator kan. Udah, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, saya Sindiani selaku moderator kelompok 8. Kelompok 8. Untuk presentasi kali ini, adapun tema yang akan dibahas kelompok 8 adalah paradigma ilmu. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilakan kepada teman-teman pemateri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Gia Cipta Maharani dengan NIM 250141094. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma ilmu dan Thomas Kuhn. Udah kan? Paradigma ilmu. Paradigma ilmu itu biasanya disebut juga sebagai cara pandang atau pola pikir para ilmuwan untuk melihat suatu permasalahan. Setiap penelitian yang dilakukan biasanya didasari pada paradigma tertentu yang sudah disepakati bersama. Nah, lewat paradigma inilah para ilmuwan menentukan apa yang dianggap penting untuk diteliti, kayak bagaimana cara menelitinya dan bagaimana cara menafsirkan hasilnya. Jadi penelitian ini tuh kayak kacamata berpikir
yang dipakai ilmuwan untuk melihat dan memahami dunia. Kalau kacamata ini berubah, maka cara mereka melihat dan memahami dunia juga ikut berubah. Jadi paradigma ini tuh punya peran besar dalam arah perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, lanjut ke Thomas Kuhn. Baik, Thomas Kuhn Thomas Kuhn adalah seorang filsuf ilmu yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang terbit pada tahun 1970. Menurut Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak selalu berjalan secara bertahap dan tenang. Kadang ilmu justru berkembang lewat perubahan besar yang disebut pergeseran paradigma atau paradigma shift. Artinya, kalau teori lama sudah tidak bisa menjelaskan masalah baru yang muncul atau muncul banyak keanehan yang tidak bisa dijawab, maka dari situlah ilmuwan mencari pandangan baru. Nah, dari situlah muncullah dari situlah teori dan pendekatan baru yang akhirnya menggantikan teori lama. Kuhn menunjukkan kalau ilmu itu bukan sesuatu yang tetap, tapi selalu berubah sesuai cara berpikir manusia dan penemuan baru yang muncul. Oke, materi ketiga akan dilanjutkan oleh saudari yaitu Zaitun. Zaitun dipersilahkan. baik. Baik, akan menjelaskan tentang ilmu normal. Pun juga mengenali istilahnya, yaitu kondisi saat para ilmuwan bekerja di bawah satu paradigma yang sama. Mereka juga meneliti dan memperdalam teori yang sudah ada tanpa mempertanyakan dasarnya dari mana. Di fase ini juga aktivitas ilmiah lebih fokus pada pemecahan teka-teki seperti puzzle solving dalam kerangka paradigma yang berlaku. Para ilmuwan melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan menyempurnakan teori dengan tujuan memperkuat paradigma yang ada. Kerja mereka bersifat kumulatif dan prediktif, tapi lama-lama dalam proses penelitian muncul hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma tersebut, yaitu disebut anomali. Anomali ini awalnya sering diabaikan atau dianggap kesalahan pengukuran. Namun, jika anomali ini semakin banyak dan semakin signifikan, paradigma lama-lama mulai dipertanyakan. Disinilah bibit krisis ilmiah mulai tumbuh dan bisa memicu terjadinya revolusi ilmiah. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk Nasya dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nasya dengan NIM 250141158. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait pergeseran paradigma. Nah, pergeseran paradigma ini sendiri adalah sebuah proses penting yang terjadi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana pergeseran paradigma ini terjadi ketika munculnya suatu pemikiran baru, yang dimana pemikiran baru ini mampu menjawab persoalan-persoalan yang belum bisa terpecahkan oleh teori yang lama. Nah, agar paradigma baru ini dapat diterima, itu dibutuhkan bukti yang kuat serta persetujuan dari para komunitas ilmuwan.
Sehingga seringkali jalan menuju perubahan itu penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan perdebatan. Namun teman-teman, setelah paradigma baru itu bisa diterima dengan luas, seluruh cara berpikir dari ilmu pengetahuan itu berubah dan membuka peluang pengetahuan menjadi lebih lanjut. Nah, hal inilah yang membuat ilmu pengetahuan itu selalu bergerak maju, kemudian tidak pernah statis dan bisa merespon perkembangan zaman. Selanjutnya, revolusi ilmiah. Nah, revolusi ilmiah itu sendiri adalah sebuah lonjakan besar yang terjadi di dalam sejarah ilmu pengetahuan, yang dimana pada revolusi ilmiah, paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang lebih relevan dan akurat. Sebagai contoh, teori Newton. Nah, teori Newton ini pernah dipakai untuk menjelaskan berbagai gejala fisika. Namun, pada akhirnya, teori Newton ini digantikan oleh teori relativitas Einstein, yang dimana teori relativitas Einstein ini dinilai lebih mampu menjelaskan hal-hal yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh si teori Newton ini. Nah, proses revolusi ini bukan hanya sekedar mengenai lahirnya revolusi baru saja teman-teman, namun juga membawa perubahan besar dalam bagaimana sih cara manusia itu memahami, kemudian juga memaknai mengenai dunia. Dampaknya dengan adanya revolusi ilmiah ini, ilmu pengetahuan itu berkembang menjadi lebih cepat dan kemudian pengetahuan itu lebih siap menghadapi tantangan baru yang muncul, baik itu dari sektor perubahan sosial maupun dari sektor perubahan teknologi. Baik, saya rasa itu saja paparan materi yang dapat saya sampaikan terkait pergeseran paradigma dan juga revolusi ilmiah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 8. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk yang ingin bertanya, dikasih reaksi ya. Yang ingin bertanya boleh diangkat tangannya. Untuk Delvi Hotima, dipersilahkan. Baik, izin bertanya untuk kelompok 8. Saya ingin bertanya, dari paradigma lama dan baru, apa kekurangan dan kelebihannya? Serta di antara keduanya, mana yang lebih unggul? Baik, untuk kelompok 8 mau ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung jawab aja. Oke, untuk kelompok 8, silahkan dijawab. Pertanyaan dari Delvi Hotima. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Delvi. Kak Delvi, paradigma lama dan paradigma baru itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, paradigma lama ini cenderung bersifat top down, yang dimana di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pelaksanaan secara langsung, paradigma lama ini dicontohkan sebagai guru itu sebagai sumber utama, dan siswa itu hanya pasif mendengarkan materi penjelasan dari guru. Nah, dengan fokus dalam paradigma lama ini berfokus pada hafalan dan hasil akhir. Kelebihannya dari paradigma lama ini yang pasti itu adalah pembelajaran itu menjadi lebih terstruktur dan kemudian hasilnya itu menjadi mudah diukur. Namun kelemahannya itu sudah pasti terletak pada siswanya yang kurang aktif dan kreatif, serta kurangnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian paradigma baru. Paradigma baru ini berbeda dengan paradigma lama, yang dimana paradigma lama itu memfokuskan guru sebagai objeknya. Sedangkan di paradigma baru ini siswa itu pembelajaran itu dipusatkan kepada siswa, sedangkan guru itu hanya berfokus sebagai fasilitator dan motivator. Nah, penilaian di dalam paradigma baru ini berfokus pada proses dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada diri siswa. Kelebihan dari paradigma baru ini sendiri yaitu meningkatkan partisipasi, kemudian juga kreativitas dan kemampuan berpikir siswa.
Tapi di dalam paradigma baru ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan paradigma yang lama. Selain itu juga membutuhkan keterampilan guru yang lebih tinggi. Jadi dapat kelompok kami simpulkan bahwasannya dari kedua paradigma baru ini, paradigma lama dan paradigma baru ini dianggap lebih unggul Kak Delvi karena lebih sesuai dengan kebutuhan abad pengetahuan sekarang ini, yang dimana pada kebutuhan abad pengetahuan saat ini itu menuntut siswanya itu untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga itu pembelajaran yang berbasis masalah ataupun problem solving. Nah, paradigma baru ini dianggap lebih efektif dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dibandingkan dengan paradigma lama yang sifatnya itu lebih bersifat mekanik dan juga berorientasi terhadap hafalan hasil. Mungkin itu penjelasan singkat yang dapat kami paparkan kepada Kak Delvi terkait perbedaan dari paradigma lama dan paradigma baru serta mana yang lebih unggul di antara keduanya. Bagaimana Kak Delvi? Apakah cukup jelas atau mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait paparan jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih untuk kelompok 8. Iya. Baik, selanjutnya untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, kepada Kak Apnan. Untuk Kak Apnan Reani dipersilahkan ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apnan Reani dengan NIM 250141174. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu paradigma dan revolusi ilmiah ya. Jadi, apakah paradigma dan revolusi ilmiah itu memiliki kesamaan atau bahkan mereka ini sangat berkaitan? Dan jikalau mereka sangat berkaitan, mengapa demikian? Terima kasih. Untuk kelompok 8 mau ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung aja Langsung aja ya. Untuk kelompok 8 silahkan dijawab pertanyaan dari Kak Apnan Reani. Baik, Pipi bisukan dulu tuh laptopnya. Astagfirullah. Baik, paradigma dan revolusi ilmiah tuh sangat berkaitan banget ya Kak Apnan. Karena paradigma itu adalah pola pikir atau cara pandang para ilmuwan untuk melihat suatu permasalahan. Nah, kalau paradigma yang lama sudah tidak bisa menjawab permasalahan baru yang muncul, maka muncullah krisis dalam ilmu pengetahuan. Dari situlah kemudian terjadi revolusi ilmiah, yaitu proses pergantian dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Jadi bisa dibilang revolusi ilmiah itu terjadi karena perubahan paradigma. Dan tanpa adanya paradigma, maka revolusi ilmiah juga tidak akan ada. Jadi intinya tuh dua-duanya tuh saling berhubungan banget. Revolusi ilmiah adalah akibat dari perubahan paradigma dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana Kak Apnan? Baik, saya rasa cukup penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Tutup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka saya akan menutup presentasi pada hari ini. Demikian kegiatan presentasi pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan kita semua.
Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.